Hai, Adolf datang lagi. Kali ini Adolf mau coba bantu jawab beberapa pertanyaan yang ada di komen. Sebisanya saya jawab, kalau nggak bisa jadi PR saya. Oke, langsung aja lah, nggak usah lama-lama. Ini ada pertanyaan dari akun Susana Budiman. Pertanyaannya seperti ini. Om, lebih murah pakai door to door atau pakai forwarder ya jatuhnya? Ini nggak bisa jawab dengan pasti. Lebih murah pakai forwarder atau lebih murah pakai door to door? Nggak bisa kita jawab. Importasi itu nggak sekaku itu. Kenapa saya bilang nggak sekaku itu? Ya iya dong. Kalau misalnya saya beli barang cuman sekotak Indomie, barangnya nggak berat, nggak lartas, saya kirim pakai udara, lebih murah jatuhnya. Ketika saya pakai forwarder, 1 kubik nggak nyampe 1 kubik, dikenakan 0,5 kubik. Padahal barang saya 0,1 kubik. Jadi nggak bisa dijawab dengan pasti. A lebih murah dari B atau B lebih murah dari A. Clear ya? Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Adikih Maulana. Saya ada video yang menjelaskan importasi door to door. Nah, terus si Om Adiki mungkin udah nonton, tapi dia punya pertanyaan gini. Udah nonton sampai habis, cuma masih agak belum paham sama sistem door to door. Total biayanya termasuk biaya cukainya itu dibayarkan setelah barang sampai di rumah atau gimana? Banyak nih pertanyaan yang serupa dengan ini. Total biayanya itu termasuk biaya cukai atau tidak? Saya pakai tulisan lagi. Ada harga di Alibaba, contohnya 1 juta. Ini hanya biaya produk. Clear ya? Total biayanya termasuk biaya cukai apa tidak? Saya jawab tidak. Nah, belum termasuk ongkos kirim. Jadi gimana bayarnya? Biaya cukainya gimana? Biaya cukai itu biaya masuk, PPN impor atau PPh impor. Nah, itu tadi. Ini barang XXXX ini HS code-nya berapa? Setelah HS code-nya kita ketahui, tarifnya ketahuan, bea masuknya berapa persen, PPN-nya berapa persen, dia kena PPh atau tidak. Gitu loh. Jadi harga yang tertera di Alibaba hanya harga produk, titik. Ada lagi nih dari Serbaguna Channel, pertanyaannya hampir sama sih. Apakah ada lagi biaya yang harus dibayar ketika barang sampai di rumah? Video akhir, apakah itu sudah termasuk pajak? Gitu. Jadi ini dia nih, bagaimana menyikapinya, memahaminya. Harga barang ditambah dengan ongkos kirim, ditambah dengan asuransi. Nah, ini bagaimana? Nah, ini ada lagi. Udah penjelasannya nanti ada lagi nih. Tapi itu tidak, harga barang itu tidak termasuk pajak. Yang kamu bayar, yang Anda bayar, yang kita bayarkan ketika barangnya sudah di bea cukai ataupun di rumah, hanya ini. Biasanya pihak perusahaan jasa titipan itu informasikan kepada kita. Dia kasih kita invoice, dia kasihkan kita tagihan. Transfer sekian rupiah untuk pembayaran ini. Ya. Jelas atau belum? Jelas ya. Oke. Kemudian ada lagi dari Kevin. Dia nanyanya gini nih, Bang, kalau pakai kargo, barangnya diambil di pelabuhan atau di rumah? Sekarang gini nih, kesepakatannya Bro Kevin sama penjualnya apa? Si penjualkah yang ngirim sampai ke rumah atau Bro Kevin pakai forwarder lokal dalam artian Indonesia? Kalau misalnya Bro Kevin menggunakan jasa logistik yang dipilih oleh penjual,
maka biasanya barang tersebut sampai ke rumah kita. Jadi kita nggak perlu datang ke pelabuhan untuk ngambil barang. Si pihak pengiriman akan telepon kita atau WhatsApp kita bahwasanya barangnya sudah sampai, kita diminta untuk membayarkan sekian rupiah untuk pungutan negara. Tapi kalau Bro Kevin pakai jasa forwarder yang Om pilih sendiri di Indonesia, maka perlakuannya sedikit berbeda. Tapi barangnya juga ya dikirim ke rumah Om Kevin. Jadi Om belanja langsung sampai ke rumah. Semuanya kedua metode tadi sama. Oke? Ada lagi nih dari Indah PS. Bang, kalau mau beli baju bekas gitu, bisa nggak lewat Alibaba? Saya mau jawab dengan tegas. Tidak bisa. Importasi secara perorangan tidak bisa beli barang bekas. Lewat badan usaha saja tidak bisa. Apalagi perorangan. Terus ada yang nanya juga ke saya, tapi bang, yang itu tuh bisa tuh ngimpor baju bal-balan bekas. Ya, ada juga lah yang begitu ya. Itu udah nggak usah kita komentari lah. Kita udah sama-sama tahu lah. Intinya barang bekas tidak bisa diimpor. Titik. Kemudian ada lagi dari Om Sumarno. Bos, izin bertanya, pembelian dari Cina untuk plat galvanis dan kanal C, bisa perorangan atau harus badan usaha? Pengambilan rencana 5 ton. Nah, balik lagi ke nomor 1. HS code barangnya berapa? Setelah HS code-nya diketahuin, masukin ke INSW, di situ tertulislah dia bisa perorangan atau tidak. Mungkin secara kuantiti udah 5 ton ya. Udah nggak mungkin sih. Sebelum saya tahu HS code-nya, secara kuantiti aja itu 5.000 kilo loh. Harga 1 kilogramnya berapa? Jadi kali 5.000 kilo kan udah pasti di atas 1.500 US dollar. Nggak bisa. Nggak bisa perorangan Om. Oke, terjawab sudah. Nih, ada lagi nih. Mungkin beliau pernah mengalaminya. Bro Heriadi. Alibaba nggak jelas katanya. Penipuan, harga yang di iklan nggak sesuai dengan harga kenyataannya. Pakai emot. Gitu kan. Jadi gini Om. Salah satu strategi marketingnya adalah harga. Nih, harga yang tertera di Alibaba ini tidak melulu sama memang Om. Nah, tapi ketika si Omnya tertarik akan sebuah produk yang tertera di Alibaba, ya, sebaiknya Om klik aja Om, masuklah ke dalam. Tapi kalau cuma sekedar ngeliat-ngeliat aja Om, lihat scroll, ya kita akan katakan mungkin itu penipuan ya Om ya. Nah, tapi kalau Om tertarik sama produk X, lalu Om lihat di Alibaba, masuk, harganya berapa? Tanya, kuantitinya berapa? Nah, saya secara pribadi sih dulu juga ya hampir-hampir mirip lah kita mengatakan, ah nggak bener nih, harganya beda. Beda lah Om, beli 1, Om beli 100 pasti beda lah. Kira-kira gitu Om ya. Saya belum pernah tertipu 1 kali pun di Alibaba Om, belum pernah. Oke Om. Terima kasih Om Heri. Ada lagi nih, aduh nama akunnya agak-agak ini nih, HM Kampus. Bang, apakah setelah barang kita datang, kita kena bea cukai lagi? Apa udah dibayarkan oleh penjual? Kalau nanyanya ke saya jawabnya gini, saya nggak pernah pakai term DDP. Saya selalu pakai term CIF. Barangnya datang sampai bea cukai, diurus oleh perusahaan jasa titipan logistik kayak DHL, FedEx. FedEx kasih saya invoice, kasih saya tagihan, pungutan negara. Saya bayarkan, baru barangnya sampai ke rumah saya. Itu berbarengan dengan pertanyaan Instrument of Bali ya, bayar bea cukainya gimana? Si perusahaan jasa titipan itulah yang bayar, tapi dia tagihkan ke kita juga ya, karena barang kita kan. Barangnya sampai di bea cukai olah sedemikian rupa, bebas langsung bayar, tagihkan pajaknya. DHL, Express, perusahaan jasa titipan, perusahaan logistik, tagih ke situ. Nih, ada lagi nih pertanyaan dari Juli 2095. COD bisa nggak Pak di sana? Ya secara logika aja kan nggak mungkin nih kita mau beli handphone. Contoh nih kita bisa beli handphone,
Cuma COD, kita ke Cina ya nggak mungkin gitu. Alibaba nggak terima COD kakak. Clear ya kak? Ada lagi dari Agustin Curniantoro. Bang Adolf Bastian Napitupulu, kalau saya beli motor di Cina lewat Alibaba bagaimana? Bisa nggak bang? Bisa atau tidaknya saya nggak bisa jawab. Saya bisa menjawab bisa atau tidak melalui HS Code. Hanya melalui HS Code lah kita bisa tahu jawabannya. Tanya penjualnya berapa HS Code motor tersebut. Lihat di insw.go.id/intr, terjawab. Kemudian ada lagi yang nanya kartu debit apa aja yang bisa digunakan. Sepengalaman saya bayar di Alibaba, kartu debit yang bisa digunakan adalah kartu debit Mandiri. Itu aja. Saya pernah coba pakai kartu debit yang lain tapi gagal melulu. Jadi ya sudah saya simpulkan aja bahwasanya Mandiri yang bisa. Kemudian dari Bro Vino. Bang, kalau pembayarannya lewat debit apa langsung dipotong otomatis? Bro Vino, kalau bayar makanan di restoran, bayar pakai debit langsung terpotong otomatis atau tidak? Pasti terpotong otomatis. Next, pertanyaan berikutnya dari Kina. Bang, murahan mana biaya adminnya? Antara transfer lewat teller atau debit kredit? Lewat debit atau kartu kredit? Jelas 2,99%. Kalau saya lewat teller, ada biaya Swift namanya sama biaya admin. Ya, tergantung banknya lah. Kalau debit kredit jelas dia 2,99%. Tapi kalau lewat teller saya kasih range 25 US dollar sampai 33 US dollar. Oke? Mantap. Sekian jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Buat pertanyaan yang belum terjawab, kita lanjut lain waktu. Bye-bye.